Good morning. Well, before I explain my presentation, the best way to deliver our service, I will introduce myself. Well, my name is Justan Junjungan, date of birth 7 July, works position team leader, experience team leader, start January 2014 until now, and then external activities, freelance agent insurance. Baik, bagaimana cara terbaik untuk memberikan layanan yang wow kepada pelanggan? Yang pertama adalah harus dibangun dulu attitude for service, layanan. Bagaimana cara membangun sikap dalam pelayanan kepada customer service? Yang pertama adalah harus memiliki jiwa helpfulness, jiwa yang ingin menolong kepada pelanggan ketika memiliki masalah. Kemudian juga memiliki sikap genuine interest. Di sini adalah perhatian yang tulus kepada pelanggan ketika datang dengan membawa masalah, dan seorang customer service harus bisa menolong dan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian juga understanding, memahami dan mengerti apa keluhan dan masalah pelanggan ketika walk-in ke shop. Kemudian juga respect, menghormati dan menghargai bagaimana pelanggan tersebut datang ke shop, dan seorang customer service harus memiliki attitude yang lebih baik, cara dalam pelayanan kepada pelanggan. Kemudian customer master mindset. Nah, seorang customer service juga harus memiliki cara mindset atau menguasai mindset pelanggan. Nah, di sini ketika pelanggan memiliki masalah, jadi seorang customer service harus bisa membaca pemikiran pelanggan, apa yang diinginkannya. Kemudian juga ask question. Nah, ketika pelanggan datang dengan meminta sesuatu, misalnya seperti ganti paket, nah di sini customer service harus banyak bertanya, digunakan di handphone apa sebenarnya paket tersebut, paket internet itu, dan paket apa yang diinginkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil keputusan. Kemudian service exceed customer expectation. Nah, di sini seorang customer service juga harus memiliki layanan di luar dari ekspektasi pelanggan. Jadi harus lebih dari apa yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya dia aktivasi paket kartu halo seperti paket paket Halo My Friend. Nah, jangan hanya mengaktifkan saja, tetapi harus mengedukasikan bagaimana cara penggunaan data, sehingga kedepannya pelanggan tidak keliru bagaimana cara penggunaan internet dengan baik. Kemudian juga unforgettable experience for customer. Nah, seorang customer service juga harus memberikan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan oleh pelanggan. Nah, pengalaman seperti apa? Pengalaman yang tidak dilupakan oleh pelanggan adalah memberikan kesan yang terbaik, memberikan sebuah inovasi, dan memberikan sebuah daya ingat sehingga tetap menggunakan produk Telkomsel. Nah, di sini juga seorang customer service harus memiliki mindset bahwa setiap pelanggan yang datang ke pelayanan atau ke shop harus membawa oleh-oleh, sehingga tidak sama datang dengan pulangnya. Baik, bagaimana cara seorang team leader untuk mengembangkan inovasi dalam peningkatan efisiensi dalam kinerja tim? Nah, di sini harus memiliki building karakter. Nah, tim leader harus membangun karakter seorang customer service agar tercipta dan terpenuhi untuk pelayanan sehari-hari. Kemudian juga sinergi. Nah, di sana sinergi adalah semangat yang tinggi, kemampuan yang tinggi, bagaimana cara pelayanan yang baik, dan bagaimana cara pengambilan keputusan. Setelah itu juga ada inovasi yang ketiga adalah the briefing skill. Di sini pembekalan kemampuan. Nah, tim leader juga harus memberikan pembekalan
kemampuan kepada customer service agar ketika mengambil keputusan, seorang customer service bisa memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik kepada pelanggan yang dilayaninya. Kemudian juga memberikan reward. Nah, dengan adanya reward ini, maka akan meningkatkan efektivitas dalam pekerjaan sehari-hari seorang customer service. Nah, dari inovasi yang keempat ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain agar tercipta dan bisa meningkatkan efektivitas dalam kinerja tim yang solid dan tetap semangat. Baik. Nah, di sini ketika misalnya seorang customer service memiliki masalah, jadi seorang tim leader juga harus memberikan pembekalan masalah, harus melihat. Nah, ketika CSR not the spirit of working, nah ketika seorang customer service tidak semangat dalam bekerja, tim leader juga harus lebih memperhatikan dan harus memanggil ke sebuah tempat khusus kenapa seorang customer service tidak semangat dalam bekerja. Nah, ketika tetap juga masih tidak semangat setelah sudah diberikan edukasi, kemudian juga pembekalan dan nasihat, maka seorang tim leader harus mengambil kebijakan untuk melakukan yaitu dengan cara dengan coaching. Nah, dengan coaching ini adanya kesepakatan antara seorang customer service dengan tim leader untuk ada perbaikan ke depannya agar tetap memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian not achieve target. Nah, kadangkala kalau misalnya tidak tercapai target, maka akan mengalami penurunan dalam bekerja. Tim leader di sini harus lebih sigap bagaimana cara untuk menangani ketika seorang customer service tidak bisa mencapai targetnya, harus lebih memperhatikan, kemudian juga mengedukasikan bagaimana cara untuk kedepannya lebih tercapai apa-apa saja yang diinginkan oleh Telkomsel. Baik, dengan pembekalan masalah tersebut, maka seorang pengguna juga harus memiliki dan menanamkan untuk pengembangan program kepada customer service dengan cara presentation. Nah, dengan memberikan presentasi dan mengembangkan bagaimana cara presentasi yang baik kepada customer service. Nah, di sini dibahas yaitu biasanya saya sebagai tim leader membahas masalah yaitu produk-produk yang terbaru, kemudian juga presentasi mengenai standar operasional perusahaan yang terbaru agar tidak terlupakan dengan update dari produk-produk Telkomsel. Kemudian juga review case. Nah, dengan adanya mereview case apa yang dialami oleh customer service setiap harinya, mengumpulkan customer service apa yang dialami, kemudian juga akan diberikan solusi yang terbaik agar bisa diambil keputusan ketika nantinya mengalami masalah dengan yang sama atau dengan masalah-masalah yang baru ke depannya. Kemudian juga study gadget. Nah, dengan study gadget ini seorang customer service ketika kesulitan dalam melayani pelanggan, maka dengan adanya study gadget ini, semua kemampuan customer service sama dan bahkan bisa melebihi dari standarisasi yang sudah diterapkan. Nah, kemudian juga study gadget juga istilahnya memberikan salah satu improvement untuk tetap dikembangkan bagaimana cara penjualan broadband, kemudian juga digital service yang sudah berkembang saat ini. Nah, yang terakhir adalah creating regeneration. Nah, seorang team leader harus mampu menciptakan regenerasi yang baru, pemimpin-pemimpin yang baru untuk kedepannya. Nah, ini adalah salah satu visi saya agar semua customer service memiliki jiwa seorang pemimpin yang baik dan profesional dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan ke depannya. Baik, itu saja presentasi saya. Jika ada yang kurang atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih.